guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Wanti Wijaksono. How are you today guys? I hope you guys are feeling well. If you guys haven't subscribed my YouTube channel yet, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and turn on the notification. Thank you. So guys, we are going to talk about how to get job here in the UK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan pekerjaan di UK. Seperti kayak dokumen apa saja dan visa apa yang teman-teman bisa gunakan untuk apply job di UK. Dan untuk teman-teman yang baru masuk ke dalam channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Tapi sebelum aku lanjut ke inti videonya, aku ingin disclaimer dulu ya. Aku buat video ini bukan berarti aku ingin bilang kalau UK itu lebih baik daripada Indonesia. Bukan aku ingin membanding-bandingkan. I just wanna tell you the information guys. Aku cuma ingin kasih tahu informasi ke kalian aja. Siapa tahu ada beberapa teman-teman yang ingin apply dan cari pekerjaan di UK. Oh ya, satu lagi, aku datang ke Inggris bukan dengan visa kerja ya. Jadi aku datang ke Inggris dengan family permit. Dan untuk video family permit sudah ada di video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa cek. Dan juga teman-teman bisa cek untuk video-video yang lainnya. Jadi karena aku datang ke sini dengan family permit, di mana aku sebelumnya menjelaskan bahwa dengan family permit teman-teman bisa kerja secara ilegal di sini. Jadi aku dapat kerja itu setelah apply visa, setelah aku datang ke sini, kemudian aku melengkapi beberapa dokumen yang lain dan aku mulai mencari pekerjaan di UK. And also, I'm gonna explain about how to get job in the UK based on my experience here. Jadi, aku juga menjelaskan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di UK berdasarkan dari pengalaman aku. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang memiliki experience lain atau info lain tentang cara mendapatkan pekerjaan di UK, teman-teman bisa share di komen di bawah ya. Also, I'm not gonna say it's easy or it's hard to get a job here in the UK. Itu tergantung dari teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman sebelumnya ataupun teman-teman memang bertekad kuat, dalam artian bertekad kuat itu pantang menyerah, karena untuk kerja di Inggris sendiri itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apalagi teman-teman misalkan apply dari Indonesia, artinya teman-teman di sini harus berkompetisi dengan orang-orang dari negara lain. Karena yang datang ke UK ini bukan hanya dari Indonesia, tapi banyak negara lainnya yang mereka ingin mengadu nasib juga nih di UK. Dan aku juga akan kasih deskripsi di bawah ya untuk website apa saja yang biasa digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan. Karena pada saat aku apply pekerjaan juga aku menggunakan website Indeed gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada website lain juga yang bisa teman-teman kunjungi selain dari website yang nanti aku akan sebutkan. Oh ya teman-teman, aku juga akan kasih tips bagaimana supaya teman-teman ini bisa mendapatkan pekerjaan di UK. Yang pertama, dimanapun, kayaknya nggak cuma di UK aja ya, dimanapun berada pasti skill atau kemampuan itu akan dilihat ya teman-teman. Makanya di beberapa pekerjaan atau di beberapa perusahaan mereka akan menginformasikan preferred with experience, for example like me. Kayak contohnya aku misalnya aku punya pengalaman di customer service, jadi mereka akan lihat dari pengalaman aku. Karena sayangnya, unfortunately with your diploma, untuk ijazah kalian itu kayak nggak terlalu dipakai di sini gitu ya. Bukan sayangnya sih ya, sebenarnya itu ada plus minusnya kalau kalian pakai diploma atau enggak. Cuma karena aku S1, jadi kayaknya sayang aja gitu aku nggak pakai gelar aku itu untuk apply pekerjaan di UK. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus up to date, dalam artian mencari pekerjaan itu kan nggak cuma satu aja ya. Aku akan kasih contoh, misalkan teman-teman cari pekerjaannya di gov.uk website, itu pasti akan ada banyak banget lowongan pekerjaan. Teman-teman tinggal
filter aja, misalkan berdasarkan skill teman-teman di customer service, atau misalkan teman-teman skillnya di engineer, something like that. Jadi teman-teman harus up to date dalam artian nantinya mereka akan memberikan informasi apa saja yang perlu teman-teman lakukan atau dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan kalau misalkan ternyata teman-teman diterima move ke next step gitu. Nah, misalkan teman-teman di sini apply-nya di Indeed, pada saat berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku keterima pekerjaannya itu ketika aku apply-nya di website atau aplikasi namanya Indeed. Teman-teman pasti udah tahu ya yang di Indonesia, karena Indeed itu kayaknya international website for job. Nah, karena aku basicnya memang di customer service, jadi aku search customer service di UK, dan syukur alhamdulillahnya pada saat itu mereka itu tidak untuk dokumennya itu nggak yang kayak ketat banget gitu. Karena apa? Pada saat itu kan aku masih menggunakan family permit, dan family permit aku itu berakhir di bulan Oktober, sedangkan mereka kontraknya pada saat itu sampai bulan Desember. Nah, cuman karena family permit ini dia legal untuk bekerja, jadi ini adalah evidence aku untuk secara dokumen ya, untuk menjadi persyaratan bahwasannya aku bisa bekerja di perusahaan mereka gitu. Nah, selain up to date, teman-teman juga harus rajin-rajin ya. Sebenarnya beda tipis ya up to date dan rajin-rajin, dalam artian gini, karena ada beberapa orang misalkan mereka belum mendapatkan pekerjaan gitu, so mereka udah ya udahlah, mungkin emang belum waktunya gitu. Enggak, jangan gitu ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu pantang menyerah, karena pada saat aku datang pertama kali di sini itu aku langsung lah apply pekerjaan gitu ya. Aku setiap bangun tidur itu aku apply, dan aku selalu perbarui CV aku, maksudnya di Indeed-nya aku selalu perbarui semuanya lah ya yang berhubungan dengan pekerjaan. Supaya kenapa? Ya supaya aku cepat dapat pekerjaan, karena pada saat aku menikah dengan suamiku, kita berdua memutuskan untuk sama-sama bekerja. Misalkan teman-teman ingin mencari pekerjaan yang bisa mensponsori teman-teman, itu pastikan teman-teman cek dulu di company-nya ya, untuk syarat-syaratnya apa saja. Karena pada saat aku apply pekerjaan juga, aku cek banyak kok perusahaan atau company-company yang mereka mau mensponsori orang-orang yang di luar dari UK. Jadi misalkan contohnya teman-teman dari Indonesia apply pekerjaan, cek itu apakah memang untuk company itu mereka bersedia mensponsori teman-teman. Karena kalau memang mereka bersedia mensponsori teman-teman, itu teman-teman nanti akan lebih mudah untuk apply visa kerjanya gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, CV ya teman-teman. Tadi sempat aku sedikit jelaskan di pengalaman aku kalau aku selalu update CV aku. Jadi memang CV itu kan sangat penting. Karena apa? Karena itu ibaratnya kunci untuk teman-teman bisa menarik perhatian si company itu gitu. Jadi pastikan teman-teman itu menceritakan tentang pengalaman pekerjaannya teman-teman. Jadi bukan kayak hobinya apa gitu ya, bukan begitu. Jadi kayak skill itu kayak misalkan teman-teman bisa Microsoft atau Outlook gitu. Ya something like that. Teman-teman bisa teman-teman bisa jelaskan lagi lebih detailnya, kayak misalkan pengalaman 1 tahun di customer service, pengalaman 1 tahun misalkan teaching gitu ya. Ya gitulah, teman-teman bisa jelaskan lebih detail supaya CV teman-teman bisa menarik hati atau menarik mata, eye catching lah ya, dari si perusahaan yang teman-teman apply. Biasanya setelah teman-teman sudah apply, nanti teman-teman akan mendapatkan update dari si company, apakah teman-teman masuk ke next step, atau pada saat apply teman-teman harus menyelesaikan assessment terlebih dahulu. Karena pada saat aku apply itu aku harus menyelesaikan assessment terlebih dahulu, kayak ujian gitu ya, mini assessment. Tapi bukan mini juga, karena pada saat aku apply itu ada 5 assessment that I have to complete at that time.
kayak misalkan pronunciation, listening, speaking, something like that. Karena kalau misalkan kerja sebagai customer service, otomatis kan communication skillnya ya yang harus diasah gitu. Jadi selain selain teman-teman punya dokumen di sini, teman-teman memang harus wajib bisa berbahasa Inggris. Misalkan teman-teman sudah mendapatkan konfirmasi ke next step, nantinya teman-teman akan diminta untuk wawancara atau interview, dan biasanya mereka juga akan kayak nanya tuh waktu yang tepat untuk menginterview teman-teman by phone or langsung on-site ya. On-site itu langsung datang ke kantornya. Dan pada saat itu kalau aku sih by phone ya, karena memang basically I work at home since the first time I got this job. Jadi aku dari awal memang kerja di rumah, dari awal aku mendapatkan pekerjaan ini gitu. Which means like you have to have your own tools. Jadi aku memang harus punya perlengkapan sendiri, kayak misalkan laptop atau komputer, and then USB headset, and then mouse, something like that. Jadi tergantung dari pekerjaan apa yang teman-teman apply gitu ya. Dan untuk wawancara sendiri pada saat interview pasti kayaknya sih sama aja ya, karena aku pada saat di interview juga aku ditanyain kenapa kamu apply pekerjaan ini, apa yang membuat kamu merasa cocok untuk bekerja di perusahaan ini, gitu-gitulah ya teman-teman. Pastinya teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah move ke next step, teman-teman harus persiapkan interviewnya ya. Nanti harus jawab apa gitu. Jadi jangan sampai ketika di interview teman-teman gagah guguh dan akhirnya you cannot pass this interview session gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah lolos di interview section, biasanya nanti teman-teman akan diberikan job contract. Pada saat aku diterima, aku juga dikasih kontrak kerja. Dan karena online, jadi I have to sign it online and send it back to them. Dan pada saat itu aku juga ditawari untuk jam kerjanya, kamu lebih suka pagi atau malam dan lain sebagainya. Tapi syukurnya maksimal kerja di perusahaan aku itu sampai jam 8 malam maksimal gitu. Tapi tetap shifting. Dan juga untuk gaji teman-teman, itu tergantung, tapi rata-rata sama sih. Di sini juga ada UMR-nya. Kalau di area sini kurang lebih 9,98 pound ya. Kalau untuk saat ini satu poundnya kurang lebih berapa? 18.000 atau 19.000, around that amount gitu. Jadi ya lumayan ya. Tapi dilihat lagi seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman, dimana kalian tinggal, di situ yang menyesuaikan untuk tarifnya. How much you earn, how much you spend, like it depends where you are living gitu. Kalau kalian tinggal di Indonesia misalkan dengan gaji pokok 5 juta, ya berarti kalau keluar 3 juta ya sesuai. Kenapa? Karena UMR-nya segitu. Begitu juga di sini gitu kan. Gitu. Jadi do not judge and do not say that oh you are rich, you are sultan, something like that. It doesn't work like that here guys. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya untuk tips mendapatkan pekerjaan di UK berdasarkan pengalaman aku ya. Dan seperti yang aku jelaskan, sebenarnya banyak lowongan pekerjaan online, but it depends on you guys, seberapa besar niat kalian untuk mendapatkan pekerjaan itu, semangat kalian gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang baru apply 1, 2, 3 kali dan ditolak, terus mereka ya udahlah mungkin memang nasib aku nggak kerja dulu. No, it's not like that. Teman-teman tuh harus tetap berusaha gitu ya, dan ikhtiar dan usaha. Jadi ada niat, ada usaha, dan tetap harus ada actionnya juga begitu. Oke guys, so sekian video kali ini. Please teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin tahu hal-hal yang lain yang ada seputaran di UK, please comment down below. I'm gonna try to explain you guys, dan aku akan cari tahu
dan akan aku post video untuk di sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk give like, comment, subscribe, and turn on the notification. Bye!